Kamu harus memaafkan aku untuk ini, teriak Vicky. Sambil terisak, ia menggerung dan menyalahkan aku. Untuk apa yang baru saja sore itu kutemukan? Kamu tidak punya waktu untukku. Kamu gila kerja. Dalam 24 jam, hampir setengahnya kamu gunakan untuk bekerja, ceracaunya. Make up Vicky sudah tidak tampak jelas. Kedua matanya menghitam dan bercak putih. Mulai terlihat di beberapa bagian wajahnya. Mundur 2 tahun sebelum ini, aku mengencani Vicky, wanita yang sangat kukagumi karena kepedulian dan kemandiriannya. Ia bekerja di sebuah perusahaan ternama selama hampir 8 tahun. Tentu saja, ia memiliki jabatan yang cukup disegani di sana. Aku menyukai pekerjaanku, ucap Vicky. Saat kami memulai hubungan itu, aku sangat senang mendengarnya. Karena itu, berarti Vicky akan memiliki prinsip tersendiri dalam memandang sesuatu. Pasti akan menyenangkan jika kami mendiskusikan banyak hal bersama, pikirku. Semakin hubungan kami mengarah serius, Vicky selalu mengatakan tentang mimpinya. Aku ingin memiliki banyak anak dan mengurus pekerjaan rumah rutin dengan tanganku sendiri, celetuknya sambil menyandarkan tubuhnya padaku. Ucapan Vicky membuat aku mulai membayangkan bagaimana rasanya menikah dan memiliki keluarga dengannya. Cantik, berprinsip, peduli, dan cekatan. Itu yang kupikirkan tentang Vicky, wanita yang pada akhirnya kunikahi selama 2 tahun. Namun, pandangan tentangku pada Vicky tak berlangsung lama. Setelah menikah, ia sudah tak mau lagi bekerja dan menggantungkan hidupnya padaku. Kamu memilih untuk memiliki Mercedes, jadi bertanggung jawablah untuk merawatnya, sahut Vicky. Saat aku mengingatkan tentang kecintaannya pada pekerjaan yang sempat ia singgung saat berkencan denganku, hasrat Vicky yang menyebut dirinya Mercedes terlalu besar hingga ia berusaha menampilkannya pada semua barang yang dipakainya. Rumah, 2 mobil, dan beberapa properti lain sepakat kami bayar dengan cara mencicil. Itu karena Vicky berjanji akan membantuku untuk melunasi semuanya. Aku ingin ikut andil dalam pernikahan kita, bujuknya sesaat sebelum aku memutuskan. Selama belum menikahinya, ia berhasil membuat hatiku yakin kalau dia adalah wanita yang kubutuhkan selama ini. Meski pada kenyataannya sangat berbeda. Aku mengira kalau Vicky hanya tidak lelah dan kehilangan selera untuk menjalani rutinitas seperti biasanya. Namun, kelelahan itu tak berujung hingga aku harus berakhir di 2 pekerjaan berbeda agar bisa membayar hutang sekaligus membeli banyak kebutuhan kami. Baru 16 bulan aku bekerja, hampir tidak memiliki libur. Hari ini aku melihat Vicky bermesraan dengan pria lain. Di saat aku bekerja untuk mengabulkan semua keinginannya, Vicky justru sangat menikmati hidupnya. Vicky terus menangis dan menyalahkanku karena tidak memiliki waktu untuk memperhatikannya. Aku kesepian, Brian. Kamu tidak pernah ada untukku, bahkan ketika aku sakit. Rengeknya, aku hanya memperhatikannya dalam diam. Tangis Vicky semakin menjadi-jadi ketika aku tidak mengucapkan sepatah kata pun, bahkan untuk membela diri. Setengah jam berlalu, tangis istriku masih tak berubah. Oke, aku memaafkanmu.
jawabku. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku berdiri dan meninggalkannya begitu saja. Aku membiarkan Vicky terduduk di sofa dengan lautan tisu mengelilinginya. Tetapi malam itu, pintu kamarku kunci agar dia tidak bisa tidur bersamaku. Rasa sakit hati itu begitu besar. Rasanya sangat mampu mengoyak hatiku hingga ke bagian paling dalam. Apa yang harus kulakukan? Pikirku. Aku kembali mempertanyakan semua keputusanku untuk menikahinya. Aku tidak percaya wanita seperti ini yang kutawarkan untuk menjadi partner di hidupku. Gerutuku. Semalaman aku tidak bisa tidur hanya untuk memikirkan langkah selanjutnya yang harus kuambil. Aku tidak bisa membiarkannya seperti ini padaku. Ia akan mengulanginya kembali, pikirku. Jadi hari itu adalah titik balik aku mengembalikan semua keadaan. Tidak ada lagi Brian yang perhatian dan penuh kasih untuk istrinya. Aku kehilangan selera untuk berbicara atau bahkan menatap wajahnya. Tak peduli betapa cantiknya ia hari itu atau selezat apa makanan yang ia buat untukku. Aku tidak mengatakan apapun dan tidak juga menyentuhnya. Kamu harus kembali bekerja. Kita mengambil semua properti ini bersama. Jadi semua harus diselesaikan bersama. Dan aku tidak akan lagi memberimu uang. Sekarang kamu bisa mencari uang untuk dirimu sendiri, ucapku hari itu tanpa menatap wajahnya. Di hari yang sama, aku memutuskan keluar dari pekerjaan sampingan dan memiliki waktu untuk diriku sendiri. Aku datang kemanapun hatiku pergi, tak peduli itu jauh atau dekat. Butuh waktu lama untukku memulihkan hati dan harapanku. Semua yang sudah kurencanakan ternyata jauh dari kenyataan. Aku tidak bisa hidup seperti ini, gumamku, sambil memandangi sungai besar yang ada di depanku. Air yang tenang tapi dalam membuatku berpikir kalau itu adalah aku. Tak banyak ekspresi yang kutampilkan, sehingga tak banyak yang tahu bagaimana dan apa yang kurasakan jauh di dalam sana. Aku mulai sering pulang larut dan melewatkan makan malam. Bahkan terkadang aku memilih tidur di hotel karena tidak ingin melihat wajah Vicky. Sejak pembicaraan terakhir, aku sudah tidak tahu lagi apa yang ia kerjakan dan bagaimana perasaannya. Lebih tepatnya, tidak mau tahu apapun yang menimpa pada istriku itu. Hingga suatu hari, Vicky mengirimkanku pesan agar kami bertemu dan membicarakan sesuatu. Malam itu, aku pulang dengan sangat terpaksa dan menemui Vicky setelah ribuan kali menghindar. Kita perlu bicara, ucapnya, dan aku hanya menghentikan langkahku sebelum masuk ke dalam kamar. Mau sampai kapan kamu bersikap seperti ini padaku? Kamu memaafkanku, tetapi bersikap seolah aku tidak pernah ada di hidupmu. Lanjutnya, aku kembali mendengarkan. Enggan rasanya bertengkar dengan seseorang yang sudah sukses menjatuhkan dan menginjak-injakmu. Aku tidak bisa terus seperti ini. Kamu tidak tahu betapa sulitnya aku melewati ini semua. Ini sudah hampir 1 tahun, Brian. Aku sudah menunggumu untuk kembali seperti dulu selama 1 tahun, teriaknya sambil terisak. Kalau memang sudah tidak bisa, mengapa kamu tidak pergi saja? Tidak ada yang menahanmu untuk tinggal, sahutku. Membolehkan kamu tinggal di sini
dan tidak menceraikanmu itu seharusnya sudah cukup. Kalau kamu bersikap seperti ini hanya untuk membuat aku bersikap seperti dulu padamu, rasanya akan sia-sia. Pintu itu akan selalu terbuka jika kamu ingin pergi, tambahku, yang kembali meninggalkannya sendiri. Aku mencintai kamu, Brian. Apa kamu tidak lihat? Tanyanya masih tetap terisak. Justru kamu yang tidak melihat bagaimana perjuanganku untuk membuktikan rasa cintaku padamu, gumamku sebelum pintu kamar itu tertutup. 1 bulan kemudian, aku menerima surat panggilan dari pengadilan. Meski Vicky masih bisa kutemui di rumahku, ia masih sering melihat ke arahku diam-diam, seolah berharap suatu saat aku akan berbalik melihat ke arahnya. Aku datang ke pengadilan dengan wajah sedingin mungkin dan melihat Vicky sudah terisak di seberang kursiku. Di hadapan para hakim, ia mengakui kesalahannya dan mengatakan alasan berpisah karena tidak tahan dengan sikap dinginku. Mediasi sempat dilakukan, tetapi aku tak menunjukkan ekspresi memiliki ketertarikan yang sama dengan calon mantan istriku. Hingga akhirnya pengadilan pun memutuskan pernikahan kami. Vicky tidak mendapatkan apapun dariku, dan ia pun tidak menuntut. Setelah persidangan itu selesai, aku merasa sangat lega karena tidak perlu bertemu lagi dengan Vicky. Bahkan di hari terakhir ia tinggal di rumahku, Vicky masih berusaha untuk membujukku bicara padanya. Tetapi percuma saja. Sepertinya hatiku sudah mati sejak kejadian hari itu. Vicky pergi tanpa pamit. Ia sudah menghilang begitu saja. Saat aku kembali ke rumah, meski lega, harus kuakui ada sisi hatiku yang tidak merelakan kepergiannya. Mungkin dengan begini dia akan lebih bahagia, pikirku. Sekian.